jam berapa? Itu waktu pagi itu apa? Aku turun ya, kasih lagi itu kalau waktu pagi apa? Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Karena di sini kami dari tim kesehatan akan memberikan penyuluhan tentang kesiapsiagaan bencana. Itu kepada Ibu yang akan memberikan penyuluhan, saya persilakan. Ya baik, terima kasih untuk kehadirannya Bapak, Ibu, dan kemudian Nenek dan Tete yang sudah hadir pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Di sini kami dari Petugas Kesehatan akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana atau prabencana. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan bencana prabencana gempa bumi. Ada yang tahu kenapa di sini Petugas Kesehatan kasih penyuluhan mengenai gempa bumi? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Masyarakat? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah gempa, terutama di Maluku Tengah, di Ambon ini Maluku Tengah. Nah, itu paling sering terjadi itu gempa bumi. Nah, untuk itu kami dari tim kesehatan akan memberikan penyuluhan kesehatan penyuluhan mengenai kesiapsiagaan
lari sama marahi kamu sih ada di yang lain-lain selain lari dari rumah bawa berkas-berkas penting itu saja. Nah pada saat gempa tuh ibu dong lari kan, tunggu gempa sadar-sadar baru lari. Atau di rumah dong nanti kalau memangnya gempa super kota kakak sudah sampai 6 koma kayak baru-baru tahun 2019 terus atau sama bikin ini di Karaya atas. Nah, ada yang tahu itu benar atau salah? Benar. Salah. Nah, salah satu contoh yang sudah ibu berikan kepada saya atau pengalaman pribadi itu adalah salah ya teman-teman. Nah, untuk itu untuk supaya teman-teman bisa tahu semuanya, teman ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kesiapsiagaan yang perlu kita lakukan saat gempa bumi itu terjadi. Nah, untuk itu saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Di sini tadi sudah dengar semua dari pemateri kedua untuk katong undang di sini untuk mengikuti materi tentang kesiapsiagaan bencana. Tapi kan itu ada Ya, yang pertama tadi kenapa sampai katong undang di sini yang paling banyak ada yang lansia sama ibu hamil karena resiko tinggi yang mengalami luka-luka, kematian pada saat gempa itu ibu hamil dan lansia. Nah, di sini ada kesiapsiagaan yaitu kita harus siap siaga sebelum bencana terjadi atau pra bencana. Karena apa tadi yang sudah dibilang itu kita kumpul di sini untuk melakukan kesiapsiagaan bencana gempa bumi karena gempa bumi yang paling banyak terjadi di Indonesia, Maluku, terutama di Maluku Tengah, Sulawesi. Oke, adapun siap siaga yang harus bapak ibu, nenek, tete, ibu hamil, anak-anak semua tahu di sini supaya nanti ketika terjadi bencana dong tahu apa yang harus dilakukan. Terus di sini ada yang harus disiapkan di tas, namanya tas siaga bencana. Itu sebelum bencana terjadi, kita harus isi di dalam tas itu. Mau kapan itu, kita pernah tahu kejadian itu bencana itu kapan, tanggalnya berapa, hari apa, kita pernah tahu. Tapi kita harus siapkan tas itu. Di dalam tas itu harus ada barang-barang penting. Kalau yang penting saya usah dibawa, karena tas itu akan dibawa pada saat kita mengungsi. Jadi jangan barang. Terus di dalam tas itu harus ada makanan yang sudah basi. Terus nanti bawa yang penting yang pertama jangan lupa ada surat-surat penting kayak ijazah, yang penting surat apa? yang ibu gunakan di acara itu materi tidak? Iya. Materi selain Baik, itu yang harus disiapkan jangan lupa ya. Lalu adapun yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Yang tadi ibu belum bilang, dong langsung lari keluar dari rumah, dong langsung lari kami untuk mengungsi. Itu salah. Yang betul, kalau pada saat gempa terjadi jangan langsung keluar rumah karena pada saat keluar rumah itu atau sama satu kali serobot lari itu ada sesak kayak aku kamu tak tunggu ada yang bisa jatuh itu juga sebelum gempa terjadi kamu suka luka atau suka apa karena terus dimana dan bisa terus melakukan tindakan pada saat gempa terjadi. Kita bilang tuh, ibu bilang supaya jangan sampai dong berdesakan dong baru tapi pula dong jatuh sebelum bencana terjadi yang luka-luka di dong dong suhu. Kenapa duluan? Nah, lalu di sini ada ibu yang ada nenek yang susu begini, ada ibu hamil begini, ada anak-anak kecil, ada yang disabilitas. Nah, dong kaki dong mau lari terus yang bisa. Nah, itu ibu hamil apalagi lagi yang ada begini. Mesti ada masyarakat di sini supaya doi tuan tahu. Harusnya itu beta dan minta keluarga yang datang dan dukung. Ini keluarga. Iya, yang datang dan ibu yang sustruk, nenek yang sustruk ini apa? Oh, ini dia punya anak. Iya, bagus sih kalau datang dengan anak dan keluarga begini supaya dong bisa mengerti, bisa lihat penjelasan yang ibu kasih ini supaya bisa nanti lakukan tindakan yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Tadi sebelum bencana terjadi harus siap tas siaga. Tadi dong masih
saat gempa terjadi jangan langsung keluar dari rumah. Kalau ada yang tahu, selain tadi dari gunung itu, makanya sampai ada yang sejumlah orang atau yang sepeda, ngomong diberi kakak, bagaimana saya? Ibu yang datang tahu cuma lari dari kejadian karena di sini nanti tsunami. Tahu cuma itu sah. Padahal saya sampul kalau pas gempa itu nanti tsunami terjadi, saya. Ibu yang datang dari sekolah. Nah itu nanti ada mungkin kalau ada salah satu yang paling gampang sudah dilakukan pada saat gempa terjadi, dong cari dong beri di bawah benda yang keras. Contohnya meja, di bawah meja. Kalau bisa itu kalau kursi itu tinggi kan. Kalau kursi itu kursi kayu bisa saja. Di bawah itu lagi. Nah ini yang beta bilang harus ada keluarga supaya dong bisa bantu dong. Sebab berbeda di belakang itu sudah. Kalau untuk yang disabilitas nanti ada apalagi yang obat-obat lagi nanti harus lari begitu. Berdasarkan sama sambil dari perlindungan di bawah benda yang keras pas sudah ready, gempa sudah ready baru keluar. Karena saya kemungkinan ada gempa susulan. Tahu dan tahu saya tidak tahu karena nanti pasti ada benda. Iya baik, nenek, adik-adik, semua di sini masyarakat, semua di sini. Yang tadi Ibu sudah jelaskan tentang yang pertama itu tas siaga bencana. Terus yang tadi Ibu jelaskan itu dong sembunyi di bawah meja, dan sembunyi di bawah benda yang keras, habis gempa, stop baru keluar dari rumah. Nah itu akan dijelaskan, akan ditambahkan penjelasannya oleh Ibu materi kedua langsung atau simulasi. Simulasi itu atau langsung praktek supaya dong lebih jelas, dong lebih tahu tindakan yang harus dilakukan pada saat bencana terjadi. Oke, kepada Ibu saya persilakan. Ya baik, semuanya di sini kita akan masuk pada langsung kita simulasikan saja ya. Nah di sini saya berikan 3 tanda, tiga tanda bunyi. Yang pertama itu tanda fluid, di mana berarti itu artinya simulasi dimulai. Kemudian yang kedua itu adalah peringatan dini, itu berarti sudah terjadi gempa bumi. Untuk tidak membuang waktu maka untuk itu dari kita akan melakukan simulasi pertama. Nah, cara kita mau seperti ini. Ya baik, simulasi akan dimulai. Nah baik semuanya, untuk pada saat gempa bumi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari tempat berlindung. Semuanya tidak boleh langsung lari keluar, karena ketika semuanya lari keluar, maka kemungkinan besar atap itu jatuh menimpa kita itu sangat besar kemungkinannya. Maka ada beberapa cara kita untuk berlindung. Yang pertama itu kita cari meja yang kuat. Kita pastikan bahwa meja yang kita tempatkan di dalam itu kuat. Nah, kemudian yang kedua itu kalau misalnya kita ada meja lagi di dalam rumah, yang kita lakukan adalah menggunakan tangan. Menggunakan tangan itu seperti ini. Coba ibu, bapak-bapak, kita kemana? Tangannya semua. Ini kan demi perlindungan bersama, demi ibu dan ibu punya calon bayi itu sehat-sehat. Coba bikin saja dulu. Begini kah ibu? Tangan begini. Tangan begini. Oh begini. Oh kepala. Iya. Iya. Ibu yang ini. Bagian kepala. Iya. Nah begitu. Sudah. Gitu. Kalau dong saya dapat benda yang dong sembunyi di bawah akan dong berlindung ya. Bawah aku kalau kayak meja saya ada. Nah, dong bisa duduk sambil benda dong di kepala begitu. Karena kepala menjadi sasaran utama pada saat gempa terjadi dan reruntuhan jatuh. Ibu betul jadi berdiri juga betul. Pindah susah. Sebenarnya kalau
Sen tahu ibu. Prioritas kan itu diutamakan. Harus yang pertama itu katong tolong sapa dulu. Karena yang pastinya yang masyarakat yang datang ini kan semua sehat nih. Dong bisa dong buka kaki tangan semua masih bagus, dong bisa lari cepat-cepat, dan bisa cari perlindungan cepat-cepat. Tapi ada yang ibu hamil, terus ada yang disabilitas, yang dong ada cacat, terus ada yang kayak nenek begini yang sistem. Nah, orang-orang itulah yang diutamakan atau yang diprioritaskan. Nah, oke, untuk itu apa akan simulasi saja. Untuk itu untuk petugas mau menentukan hasilnya. Ayo, petugas. Ini sudah mulai kembali, ini memang sudah terjadi apa yang dirasakan. Jadi tuh. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya. Mungkin kita akan kembali ke ruangan dulu. Mari masuk. Ayo. Nenek bisa kan nenek? Mari. Ada poros aja. Ya nenek urusin dulu. Tolong. Ayo. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu, adik-adik, Bapak sekalian, tadi kita sudah simulasi tentang kesiapsiagaan bencana. Jadi, Bapak dan Ibu serta adik-adik semua sudah tahu kalau nanti terjadi bencana atau prabencana, mesti sembunyi di bawah meja dulu, tunggu ini dulu,
tunggu gempa sudah henti baru evakuasi lari keluar. Nah, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ya, nanti ketika kata penyuluhan berikutnya, kata mohon kehadirannya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, Oma, untuk hadir kembali untuk penyuluhan berikutnya. Lalu bagaimana selesai simulasi ini bagaimana Ibu Amin singkat nama? Hosa saja, hosa itu yang banyak. Dosa baru kita masuk di bawah meja begitu Kristina mandi sekali lagi. Atau aman pada saat bencana terjadi. Ibu sana kasih kabar dia. Biar lo tuh cari tahu orang jadi serupa gitu loh sampai ini tetap cari tahu orang. Oke, mungkin itu sekian dari Kak petugas. Terima kasih atas kerjasamanya, dong kehadiran. Kak minta terima kasih. Kak akhiri ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.